Aroma bawang yang ditumis memenuhi dapur kecil yang hangat. Tangan Anissa bergerak dengan lincah, memotong sayuran dengan irama yang teratur di atas talenan kayu. Setiap gerakannya adalah cerminan dari kebiasaan yang telah ia jalani selama 3 tahun terakhir, sejak ia memutuskan untuk menanggalkan nama belakang Wijaya dan menjadi Anissa, seorang istri dari seorang manajer tingkat menengah bernama Rian Aditama. Kehidupan ini adalah pilihannya, sebuah penyamaran panjang yang ia yakini akan membawanya pada kebenaran. Kebenaran tentang cinta yang tulus, bukan cinta yang silau oleh harta warisan ayahnya yang melimpah. Di luar sana, ia adalah pemilik tunggal Wijaya Corporation, sebuah raksasa bisnis yang menaungi ribuan karyawan. Namun di dalam rumah berdinding cat putih ini, ia hanyalah seorang istri yang mendedikasikan harinya untuk mengurus suami. Suara pintu depan yang dibuka dengan kasar memecah ketenangan sore itu. Anissa sedikit terlonjak. Pisau di tangannya berhenti bergerak. Itu pasti Rian. Suaminya tidak pernah pulang dengan cara yang tenang. Selalu ada helaan napas berat, suara tas kerja yang diletakkan dengan keras di atas meja, atau langkah kaki yang tergesa-gesa seolah dikejar sesuatu. Hari ini tidak berbeda. Anissa mendengar tas kerja suaminya jatuh di lantai ruang tamu, diikuti oleh suara decitan sofa saat Rian merebahkan tubuhnya. Anissa meletakkan pisaunya, mengelap tangannya pada celemek yang ia kenakan, lalu berjalan keluar dari dapur. Rian tengah melonggarkan dasinya dengan satu tarikan kasar. Wajahnya tampak lelah dan penuh kekesalan, sebuah ekspresi yang semakin sering Anissa lihat akhir-akhir ini. Dulu, wajah itu selalu menyambutnya dengan senyum hangat, tatapan mata yang seolah mengatakan bahwa Anissa adalah satu-satunya dunianya. Namun 3 tahun pernikahan tampaknya telah mengikis semua itu, menggantinya dengan tatapan jenuh dan keluhan yang tak ada habisnya. "Kamu sudah pulang, Rian? Mau kubuatkan teh hangat?" Tanya Anissa dengan suara lembut, mencoba meredakan ketegangan yang terasa di udara. Rian tidak menoleh. Matanya menatap lurus ke arah televisi yang mati. "Tidak perlu. Aku tidak haus," jawabnya singkat. Nada suaranya datar dan dingin, membuat Anissa merasa seperti berbicara dengan orang asing. Anissa berdiri diam sejenak, tidak tahu harus berbuat apa. Ia ingin bertanya apa yang terjadi di kantor, apa yang membuat suaminya tampak begitu tertekan. Namun ia tahu pertanyaan itu hanya akan memicu perdebatan. Rian akan mulai mengeluh tentang pekerjaannya, tentang atasannya yang banyak menuntut, tentang rekan kerjanya yang penjilat, dan entah bagaimana, pada akhirnya semua keluhan itu akan berujung padanya. Pada penampilan Anissa yang terlalu sederhana, pada ketidakmampuannya bergaul dengan istri-istri kolega Rian yang glamor, pada citranya yang dianggap Rian sebagai beban. Rian berdeham, lalu tangannya merogoh saku jasnya. Ia mengeluarkan sebuah amplop tebal berwarna emas dan melemparkannya ke atas meja kopi di depannya. Benda itu mendarat dengan suara pelan. "Itu undangan pesta tahunan perusahaan. Sabtu malam lusa," katanya, masih tanpa menatap Anissa. Anissa berjalan mendekat dan mengambil amplop itu. Kertasnya terasa mahal di tangannya, dengan ukiran logo Wijaya Corporation yang berkilauan. Ironis, pikirnya. Ia memegang undangan untuk datang ke pestanya sendiri, sebagai tamu dari salah satu karyawannya. Ia membuka amplop itu dan membaca detailnya. Pesta akan diadakan di ballroom hotel paling mewah di kota. Tema busananya adalah Gemerlap Malam Metropolitan. Anissa bisa membayangkan gaun-gaun mahal, perhiasan berkilau, dan percakapan basa-basi tentang bisnis dan kekayaan. Sebuah dunia yang sengaja ia tinggalkan. "Pestanya terdengar megah," komentar Anissa pelan, mencoba memulai percakapan yang lebih positif. Rian akhirnya menoleh, dan tatapannya terasa tajam. "Tentu saja megah. Ini acara terbesar tahun ini. Semua petinggi perusahaan akan datang. Para direktur, komisaris, bahkan mungkin pemilik perusahaan yang misterius itu akan menunjukkan batang hidungnya." Rian mengucapkan kalimat terakhir dengan nada sinis. Ia tidak tahu bahwa pemilik misterius yang ia bicarakan sedang berdiri di hadapannya, mengenakan daster rumahan yang sedikit lusuh. "Kali ini, aku mau kamu ikut," lanjut Rian. Kata-katanya bukan permintaan, melainkan perintah. Anissa mengangkat alisnya.
Biasanya, Rian selalu mencari-cari alasan agar Anissa tidak ikut dalam acara kantor. Rian pernah berkata bahwa Anissa tidak akan nyaman berada di lingkungan seperti itu. Sebuah alasan yang Anissa tahu hanyalah cara halus untuk mengatakan bahwa Rian malu membawanya. Kamu yakin? Bukankah aku tidak akan cocok di sana? Rian mendengus. Justru karena itu, aku sudah muak mendengar sindiran dari orang-orang. Mereka selalu bertanya kenapa istriku tidak pernah muncul. Mereka pasti berpikir aku menyembunyikanmu karena kamu aneh atau semacamnya. Hati Anissa terasa nyeri mendengar kata-kata itu. Jadi ini bukan karena Rian ingin ditemani, tapi karena ia peduli pada citranya sendiri. Anissa teringat kembali pada wasiat ayahnya sebelum meninggal. Ayahnya, seorang pria bijaksana yang membangun Wijaya Corporation dari nol, berpesan padanya, Anissa, harta bisa membeli kesetiaan, tapi tidak bisa membeli ketulusan. Sebelum kau memimpin perusahaan ini, hiduplah di antara orang biasa. Carilah seseorang yang mencintaimu bukan karena nama Wijaya di belakangmu, tapi karena dirimu yang sebenarnya. Saat kau menemukannya, kau akan menjadi pemimpin yang mengerti nilai manusia, bukan hanya nilai saham. Maka dimulailah penyamaran ini. Ia mengubah penampilannya, menyewa sebuah rumah sederhana, dan bekerja di sebuah kafe kecil. Di sanalah ia bertemu Rian. Rian adalah pelanggan tetap yang selalu duduk di sudut yang sama, memesan kopi hitam tanpa gula. Ia tampak berbeda dari pria-pria kaya yang biasa Anissa temui. Rian terlihat tulus, bicaranya sopan, dan ia memandang Anissa seolah ia adalah wanita paling istimewa di dunia. Rian jatuh cinta pada Anissa, seorang pelayan kafe yatim piatu yang sederhana. Setidaknya, itulah yang Anissa yakini. Mereka menikah, dan Anissa merasa telah menemukan apa yang ayahnya inginkan. Ia bahkan membantu Rian mendapatkan pekerjaan di Wijaya Corporation melalui koneksi lamanya, tanpa memberitahu Rian bahwa ia adalah pemiliknya. Ia hanya berkata bahwa ia punya kenalan di bagian personalia. Namun, seiring dengan naiknya jabatan Rian, sikapnya mulai berubah. Ia menjadi terobsesi dengan status, dengan citra, dengan apa yang orang lain pikirkan tentangnya. Dan Anissa, dengan kesederhanaannya, menjadi bagian dari hidup Rian yang tidak sesuai dengan citra baru yang ingin ia bangun. Baiklah, aku akan ikut, kata Anissa akhirnya, menyembunyikan kekecewaannya. Mungkin ini adalah kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka, untuk menunjukkan pada Rian bahwa ia bisa beradaptasi. Rian menatapnya dari atas ke bawah. Tatapannya penuh selidik dan keraguan. Tapi ada syaratnya. Katanya tegas. Kamu harus berdandan yang benar. Jangan pakai baju-bajumu yang seperti itu. Aku tidak mau dipermalukan di depan bos-bosku. Pakai riasan. Tata rambutmu. Pokoknya, jangan terlihat seperti dirimu yang biasanya. Setiap kata terasa seperti tamparan bagi Anissa. Suaminya baru saja mengatakan bahwa ia malu pada dirinya yang sebenarnya. Air mata mengancam akan keluar. Namun Anissa menahannya dengan sekuat tenaga. Ia tidak boleh terlihat lemah. Ia mengangguk pelan. Sebuah gerakan kecil yang terasa begitu berat. Aku mengerti. Rian. Aku akan berusaha. Rian tampak sedikit puas. Ia kembali menyandarkan punggungnya ke sofa, mengambil remote, dan menyalakan televisi. Baginya, percakapan itu sudah selesai. Masalah sudah teratasi. Namun bagi Anissa, percakapan itu baru saja membuka sebuah luka baru, sebuah retakan dalam fondasi pernikahan yang ia kira dibangun di atas ketulusan. Sambil kembali berjalan ke dapur untuk melanjutkan pekerjaannya yang tertunda, sebuah firasat buruk mulai merayap di dalam hatinya. Pesta itu, entah kenapa, terasa seperti sebuah awal dari akhir. Beberapa hari kemudian, 2 hari sebelum pesta, suasana di rumah terasa sedikit berbeda. Rian tidak lagi pulang dengan wajah masam. Ia tampak lebih bersemangat. Sesekali ia bersenandung kecil saat mandi, atau tersenyum tipis saat melihat ponselnya. Anissa mencoba berpikir positif. Mungkin suaminya senang karena Anissa akhirnya setuju untuk ikut ke acara pentingnya. Mungkin Rian melihat ini sebagai langkah baru dalam pernikahan mereka. Harapan kecil itu membuat Anissa ikut bersemangat.
Ia menghabiskan waktu berjam-jam mencari inspirasi gaun pesta di internet. Ia tidak mencari gaun yang mewah atau terbuka. Ia hanya ingin menemukan sesuatu yang elegan, sopan, namun tetap bisa membuatnya terlihat pantas berada di sebuah acara formal. Ia menemukan sebuah gaun berwarna biru tua dengan potongan sederhana namun anggun. Harganya tidak mahal, masih masuk akal untuk anggaran rumah tangga mereka. Ia menunjukkan gambar gaun itu pada Rian saat mereka sarapan. "Rian, bagaimana menurutmu kalau aku pakai gaun seperti ini? Warnanya tidak terlalu mencolok, modelnya juga sopan." Rian melirik sekilas ke layar ponsel Anissa, lalu kembali fokus pada rotinya. "Tidak usah," katanya singkat. "Kenapa? Apa tidak bagus?" tanya Anissa, sedikit kecewa. "Kamu tidak perlu repot-repot memikirkan gaun," jawab Rian sambil mengunyah. "Aku sudah menyiapkannya untukmu." Anissa terkejut, namun juga merasa senang. Rian menyiapkan gaun untuknya? Itu adalah sesuatu yang belum pernah suaminya lakukan. Gestur itu terasa begitu romantis, seolah Rian benar-benar peduli dengan penampilannya nanti. "Benarkah? Kamu membelikanku gaun?" tanyanya dengan mata berbinar. "Tentu saja. Aku tidak mau kamu salah pilih kostum. Nanti malam gaunnya kuantar pulang," kata Rian, masih dengan nada datarnya yang khas. Namun bagi Anissa, di balik nada datar itu, ia merasakan sebuah perhatian. Seharian itu, Anissa tidak bisa berhenti tersenyum. Ia membersihkan rumah dengan riang, memasak makanan kesukaan Rian, dan membayangkan betapa indahnya gaun yang telah dipilihkan suaminya. Mungkin gaun itu berwarna merah marun, atau perak yang berkilauan. Apapun itu, Anissa yakin gaun itu adalah simbol dari usaha Rian untuk memperbaiki hubungan mereka. Malam harinya, Rian pulang sambil menenteng sebuah kotak kardus berwarna coklat polos yang diikat dengan tali rafia. Tidak terlihat seperti kotak dari butik mahal. Anissa sedikit heran, tapi ia mencoba membuang pikiran negatifnya. Mungkin Rian membelinya secara daring dan kotaknya memang sederhana. "Ini gaunnya," kata Rian sambil meletakkan kotak itu di atas tempat tidur. Ia tampak sedikit gugup, menghindari kontak mata dengan Anissa. "Terima kasih, Rian. Kamu tidak perlu repot-repot," kata Anissa tulus. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena antusias, ia mulai membuka ikatan tali rafia itu. Hatinya berdebar kencang. Ia membuka tutup kotak itu perlahan. Di dalamnya, terlipat sehelai kain. Bukan kain satin yang berkilau atau sifon yang lembut. Kain itu tebal, kaku, dan berwarna gelap. Anissa mengangkatnya keluar dari kotak. Ternyata itu adalah sebuah gaun. Gaun terusan selutut, berlengan panjang, dengan model yang sangat ketinggalan zaman. Warnanya bukan hitam pekat yang elegan, melainkan coklat tua yang kusam. Potongannya lurus tanpa bentuk, lebih mirip seragam petugas kebersihan hotel daripada sebuah gaun pesta. Tidak ada hiasan apapun, tidak ada payet, tidak ada renda. Hanya kain polos yang tampak berat dan panas. Senyum di wajah Anissa lenyap seketika. Ia memegang gaun itu, merasakan tekstur kainnya yang kasar di tangannya. Ia menatap Rian, mencari penjelasan. Kebingungan dan kekecewaan terpancar jelas di matanya. Ini gaunnya, Rian?" Suaranya terdengar bergetar. Rian berdeham. Ia memaksakan seulas senyum. "Iya. Bagus. Kan? Modelnya klasik. Kamu akan terlihat sangat sopan dan bersahaja dengan gaun itu." Anissa tidak bisa berkata-kata. Sopan dan bersahaja? Gaun ini akan membuatnya terlihat seperti pelayan yang salah masuk ke dalam ballroom. Di tengah lautan gaun gemerlap, ia akan menjadi satu-satunya titik kusam yang aneh. Ini bukan perhatian. Ini adalah penghinaan yang direncanakan. Tapi, Rian tema pestanya, gemerlap malam metropolitan. Gaun ini tidak cocok. Anissa mencoba berargumen dengan suara sepelan mungkin, takut memancing amarah suaminya. Wajah Rian langsung mengeras. Senyum paksanya hilang. Siapa bilang tidak cocok? Justru ini pilihan yang cerdas. Kamu tidak akan menarik perhatian yang tidak perlu.
Orang-orang akan melihatmu sebagai wanita yang sederhana dan tidak neko-neko. Itu citra yang bagus, katanya dengan nada yang mulai meninggi. Tapi aku akan terlihat aneh. Aku punya gaun lain, yang berwarna biru tua itu. Itu juga sederhana tapi. Aku bilang pakai ini, potong Rian. Suaranya kini membentak. Aku sudah susah payah memilihkan gaun ini untukmu. Dan kamu malah tidak menghargainya? Apa susahnya menuruti kemauan suamimu sekali saja? Anissa mundur selangkah, terkejut dengan ledakan amarah Rian. Firasat buruk yang ia rasakan beberapa hari lalu kini kembali dengan kekuatan penuh. Ada sesuatu yang sangat salah di sini. Rian tidak sedang mencoba melindunginya dari perhatian yang salah. Rian sengaja ingin membuatnya terlihat buruk. Pertanyaannya adalah, mengapa? Kenapa kamu melakukan ini, Rian? Tanya Anissa lirih. Matanya mulai berkaca-kaca. Kenapa kamu ingin aku memakai gaun ini? Rian membuang muka, menghindari tatapan Anissa. Sudah kubilang alasannya. Aku tidak mau berdebat lagi. Keputusan ada di tanganmu. Pakai gaun ini dan kita pergi ke pesta bersama. Atau kamu tinggal di rumah dan jangan pernah bertanya lagi kenapa aku lebih sering menghabiskan waktu di luar. Ancaman itu terasa begitu menusuk. Rian menggunakan pernikahan mereka sebagai taruhan. Anissa menatap gaun kusam di tangannya, lalu menatap wajah suaminya yang dingin dan keras. Pria yang ada di hadapannya bukanlah Rian yang ia kenal, Rian yang ia cintai. Pria ini adalah orang asing yang terobsesi pada citra dan tidak peduli pada perasaan istrinya. Dengan berat hati, Anissa tahu ia tidak punya pilihan lain. Jika ia menolak, ia akan memberikan Rian alasan untuk meninggalkannya sendirian, dan Anissa belum siap menghadapi itu. Ia masih memegang teguh janjinya pada mendiang ayahnya. Ia harus melihat semua ini sampai akhir. Baiklah, bisik Anissa. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku akan memakainya. Kepuasan yang aneh melintas di wajah Rian. Ia mengangguk singkat. Bagus. Jangan lupa dirapikan. Gaun itu sedikit kusut, katanya, seolah tidak ada bentakan dan ancaman beberapa saat sebelumnya. Ia kemudian berbalik, keluar dari kamar, dan kembali duduk di depan televisi, meninggalkan Anissa sendirian dengan gaun penghinaan di tangannya. Anissa terduduk di tepi tempat tidur. Ia memandangi gaun itu lama sekali. Kain kasar itu terasa dingin di kulitnya. Ini bukan lagi sekadar gaun. Ini adalah simbol dari kebohongan yang sedang dimainkan oleh suaminya. Anissa tidak tahu apa rencana Rian sebenarnya. Tapi ia tahu bahwa malam pesta nanti akan menjadi malam yang akan mengubah segalanya. Dengan tekad yang mulai mengeras di dalam hatinya, ia menggantung gaun itu di lemari. Ia akan memakainya. Ia akan memainkan peran yang diinginkan Rian. Tapi ia juga akan mencari tahu kebenarannya, apapun konsekuensinya. Malam pesta tiba dengan membawa udara dingin yang tak biasa. Anissa berdiri di depan cermin besar di kamar mereka, memandangi pantulan dirinya. Gaun coklat kusam itu melekat di tubuhnya, terasa kaku dan tidak nyaman. Kainnya yang tebal membuatnya merasa gerah, dan potongannya yang lurus membuat siluet tubuhnya tampak tidak berbentuk. Ia terlihat persis seperti yang diinginkan Rian, sederhana, tidak mencolok, dan sama sekali tidak pantas untuk sebuah pesta mewah. Ia telah mencoba menata rambutnya, menyanggulnya dengan rapi di belakang leher. Ia juga memoleskan sedikit bedak dan perona bibir berwarna natural, sebuah usaha kecil untuk mempertahankan sedikit dari dirinya sendiri. Rian masuk ke dalam kamar, sudah rapi dengan setelan jas hitam mahalnya. Ia tampak gagah dan percaya diri. Rambutnya ditata dengan gel, dan aroma parfumnya yang tajam memenuhi ruangan. Ia berhenti sejenak, memandangi Anissa dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tidak ada pujian, tidak ada senyuman. Hanya ada anggukan singkat yang menandakan persetujuan. Nah, begitu lebih baik. Sederhana dan sopan. Komentarnya. Kata-kata itu terdengar hambar. Sebuah penilaian dingin yang tidak mengandung kehangatan sedikit pun. Anissa tidak menjawab. Ia hanya mengambil tas tangan kecil yang warnanya senada dengan gaunnya. Sebuah tas tua yang sudah lama tidak ia pakai. Di dalam tas itu hanya ada ponsel dan satu buah lipstik.
Ia merasa seperti akan pergi ke sebuah pertunjukan drama di mana ia telah diberi kostum dan peran. Peran seorang wanita membosankan yang tidak penting. Perjalanan menuju hotel terasa sangat panjang. Padahal jaraknya tidak lebih dari 30 menit. Keheningan di dalam mobil terasa pekat dan berat. Rian fokus menyetir. Sesekali matanya melirik layar ponsel yang diletakkan di dashboard. Anissa melihat dari sudut matanya. Layar ponsel itu beberapa kali menyala menampilkan pesan baru. Rian akan tersenyum tipis setiap kali membacanya. Senyum yang tidak pernah lagi ia berikan untuk Anissa. Anissa memilih untuk membuang pandangannya keluar jendela. Lampu-lampu kota berkelip seperti permata yang tersebar di atas kain beludru hitam. Pemandangan gemerlap di luar sana terasa sangat kontras dengan suasana kelam di dalam mobil. Nanti di sana, Rian akhirnya membuka suara, memecah keheningan. Jangan banyak bicara. Cukup tersenyum saja. Kalau ada yang bertanya, jawab seperlunya. Jangan ceritakan apapun tentang dirimu. Mengerti? Anissa menoleh menatap suaminya. Apa yang harus kukatakan jika ada yang bertanya aku ini siapa? Tanyanya dengan suara pelan. Rian tampak berpikir sejenak. Bilang saja kamu kerabat jauhku yang sedang berkunjung. Itu jawaban yang paling aman. Katanya. Kebohongan lain. Pikir Anissa. Pernikahan mereka tampaknya akan ditopang oleh serangkaian kebohongan malam ini. Baiklah. Jawab Anissa singkat. Ia kembali menatap keluar jendela. Hatinya terasa kosong. Mobil mereka akhirnya tiba di lobi utama hotel. Puluhan mobil mewah berbaris rapi. Para tamunya turun dengan gaun malam yang menjuntai dan setelan jas yang necis. Seorang petugas membukakan pintu untuk Rian. Rian turun lebih dulu, merapikan jasnya, dan langsung berjalan menuju pintu masuk tanpa menunggu atau membukakan pintu untuk Anissa. Anissa harus membuka pintunya sendiri dan turun dengan canggung. Hembusan angin dingin menyambutnya, membuatnya sedikit menggigil. Ia melihat punggung Rian yang semakin menjauh, sudah sibuk menyapa beberapa kolega yang ia kenal. Anissa mempercepat langkahnya, berusaha menyusul suaminya. Saat ia melangkah masuk ke dalam lobi, semua kemewahan itu seolah menamparnya. Lantai marmer yang mengkilap memantulkan cahaya dari lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langit. Aroma parfum mahal dan bunga lili segar bercampur di udara. Semua orang di sekelilingnya tampak begitu sempurna. Para wanita dengan riasan wajah profesional dan perhiasan berkilau. Para pria dengan arloji mahal dan sepatu kulit yang mengkilap. Lalu ada dirinya, dalam balutan gaun coklat kusam. Terlihat seperti seekor burung pipit yang tersesat di antara kawanan merak. Beberapa pasang mata melirik ke arahnya. Tatapan mereka penuh rasa ingin tahu dan sedikit cemoohan. Anissa menundukkan kepalanya, berharap bisa menjadi tidak terlihat. Ia akhirnya berhasil menyusul Rian yang sedang tertawa bersama 3 orang pria lain. Rian menoleh sekilas saat Anissa sudah berdiri di sampingnya. Namun ia tidak memperkenalkan Anissa. Ia hanya melanjutkan obrolannya seolah Anissa tidak ada di sana. Anissa hanya bisa berdiri diam, memaksakan seulas senyum tipis setiap kali ada yang meliriknya. Mereka kemudian masuk ke dalam ballroom utama. Suara musik orkestra yang lembut menyambut mereka, bercampur dengan dengungan ratusan orang yang sedang berbincang. Ruangan itu sangat luas, didekorasi dengan nuansa emas dan perak. Meja-meja bundar ditata dengan taplak putih dan rangkaian bunga yang indah. Anissa merasa semakin kecil dan tidak pada tempatnya. Tunggu di sini sebentar. Jangan kemana-mana, kata Rian tiba-tiba. Matanya menatap ke satu arah di seberang ruangan. Ekspresinya berubah. Ada binar aneh di matanya. Tanpa menunggu jawaban Anissa, Rian meninggalkannya begitu saja di dekat pilar besar. Anissa berdiri sendirian di tengah keramaian. Ia mengikuti arah pandang Rian. Di dekat panggung, berdiri sekelompok wanita. Salah satu dari mereka langsung menarik perhatian. Seorang wanita tinggi semampai, mengenakan gaun malam berwarna merah menyala yang memeluk tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya yang hitam panjang tergerai indah, dan senyumnya tampak begitu percaya diri. Rian berjalan lurus ke arah wanita itu. Dari kejauhan, Anissa menyaksikan semuanya. Rian menyapa wanita itu, dan wanita itu langsung menyambutnya dengan antusias.
Ia melihat tangan Rian mendarat dengan akrab di pinggang wanita bergaun merah itu. Mereka tertawa bersama. Kepala mereka berdekatan saat mereka berbincang, seolah tidak ada orang lain di sekitar mereka. Keakraban mereka terlihat begitu alami, begitu intim. Hati Anissa terasa seperti diremas. Jadi ini alasannya. Ini alasan dibalik gaun kusam, dibalik perintah untuk diam, dibalik semua perlakuan dingin Rian. Suaminya tidak hanya malu padanya, suaminya telah memiliki dunia lain, dan di dunia itu, ada wanita lain yang menjadi bintangnya. Seorang pramusaji lewat membawa nampan berisi minuman. Anissa mengambil segelas air putih. Tangannya sedikit gemetar. Ia berjalan perlahan ke sudut ruangan yang tidak terlalu ramai, mencari tempat untuk bisa bernapas. Ia berdiri di dekat jendela besar yang menghadap ke taman hotel. Ia terus mengawasi Rian dan wanita itu. Mereka tidak terpisahkan. Mereka berkeliling ruangan bersama, menyapa tamu-tamu lain. Rian memperkenalkannya kepada semua orang dengan bangga. Wanita itu selalu tersenyum, sesekali menyentuh lengan Rian dengan manja. Mereka tampak seperti pasangan yang sempurna. Anissa merasakan matanya mulai panas. Ia berbalik, menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Wanita dengan gaun coklat itu tampak begitu menyedihkan. Ia merasa bodoh. Bagaimana bisa ia begitu buta selama ini? Semua tanda-tanda itu ada. Perubahan sikap Rian, jam pulang kerjanya yang semakin malam, senyum-senyum misterius saat menatap ponselnya. Anissa selalu mencoba menyangkalnya, mencoba percaya bahwa suaminya hanya sedang stres karena pekerjaan. Tapi malam ini, kebenaran itu terpampang begitu jelas di depan matanya, di bawah cahaya lampu kristal yang gemerlap. Pernikahannya adalah sebuah kepura-puraan. Dan ia adalah aktris utama yang tidak menyadari bahwa naskahnya sudah berganti. Waktu terasa berjalan sangat lambat bagi Anissa. Setengah jam berlalu, lalu 1 jam. Ia masih berdiri di sudut yang sama, hanya berpindah sedikit untuk menghindari lalu lalang pramusaji. Gelas air putih di tangannya sudah lama kosong, namun ia terus memegangnya erat-erat, seolah benda itu adalah satu-satunya penopang agar ia tidak jatuh. Dari tempatnya berdiri, ia memiliki pandangan yang jelas ke arah Rian dan wanita bergaun merah itu, yang kini ia ketahui bernama Bella setelah tidak sengaja mendengar beberapa orang menyebut namanya. Rian benar-benar melupakan keberadaan Anissa. Ia tertawa, bersulang, dan berbincang dengan penuh semangat. Ia adalah pusat perhatian di kelompoknya, seorang manajer muda yang karismatik dan sukses. Bella selalu berada di sisinya, bertingkah layaknya seorang pendamping yang sempurna. Sesekali, Anissa menangkap tatapan Bella yang mengarah padanya. Tatapan itu singkat, namun penuh dengan kemenangan dan cemoohan. Bella tahu siapa Anissa, dan ia menikmati posisi Anissa yang terbuang dan terasing. Beberapa tamu yang lewat melirik Anissa dengan tatapan aneh. Seorang ibu-ibu sosialita bahkan berbisik cukup keras kepada temannya. Lihat wanita itu. Kasihan sekali. Sepertinya dia salah kostum. Anissa mendengar semuanya. Namun ia tidak bereaksi. Rasa sakitnya sudah berubah menjadi semacam kekebasan yang dingin. Ia tidak lagi merasa perlu untuk mempertahankan citra atau menjaga perasaan siapapun. Ia hanya menjadi seorang pengamat yang diam, merekam setiap detail dari malam pengkhianatan ini dalam benaknya. Seorang pramusaji muda yang baik hati menghampirinya. Permisi, Bu. Apa Ibu butuh sesuatu? Minum atau makanan kecil? Tanyanya sopan. Nada suaranya lembut. Berbeda dari tatapan menghakimi yang ia terima dari para tamu. Anissa tersenyum tipis padanya. Tidak, terima kasih. Saya baik-baik saja. Pramusaji itu mungkin mengira Anissa adalah bagian dari staf hotel yang sedang beristirahat, mengingat penampilannya. Ironisnya, perlakuan dari pramusaji itu jauh lebih manusiawi daripada perlakuan suaminya sendiri. Tiba-tiba, Anissa melihat seorang pria parubaya yang berwibawa berjalan ke arah kelompok Rian. Anissa mengenalinya sebagai Pak Hartono, salah satu direktur di Wijaya Corporation. Pak Hartono adalah orang lama di perusahaan. Ia sangat dihormati dan disegani. Anissa pernah melihat fotonya di beberapa dokumen perusahaan yang ia pelajari secara diam-diam.
Pak Hartono menepuk pundak Rian. "Rian, selamat malam." "Pestanya berjalan lancar," katanya dengan suara berat yang penuh otoritas. Rian langsung berbalik. Wajahnya sedikit terkejut namun segera berganti dengan senyum penuh hormat. "Selamat malam, Pak Hartono. Terima kasih sudah datang. Suatu kehormatan bagi kami semua." Rian tampak sangat grogi, berusaha memberikan kesan terbaik di depan atasannya itu. Pak Hartono tersenyum ramah. Matanya kemudian melirik ke sekeliling, dan tatapannya berhenti sejenak saat melihat Anissa yang berdiri tak jauh dari sana. Pak Hartono memiliki ingatan yang tajam. Ia ingat melihat Rian datang bersama wanita bergaun coklat itu. Sebagai seorang atasan yang baik, ia merasa perlu untuk menyapanya. "Oh ya, Rian, tadi saya lihat Anda datang bersama seorang wanita," kata Pak Hartono. "Di mana dia sekarang? Anda tidak memperkenalkannya pada saya." Wajah Rian seketika berubah pucat. Ia melirik ke arah Anissa dengan panik, lalu ke arah Bella yang berdiri di sampingnya. Ia terjebak. Ia tidak mungkin mengabaikan pertanyaan direkturnya. Otaknya tampak bekerja keras, mencari jalan keluar. Lalu, sebuah ide yang mengerikan tampaknya terlintas di benaknya. Ekspresi paniknya perlahan berubah menjadi senyum aneh yang dipaksakan. "Oh, tentu saja, Pak. Saya hampir lupa," kata Rian. Ia kemudian menoleh ke arah Anissa dan memberi isyarat dengan tangannya, memintanya untuk mendekat. "Anissa, kemarilah sebentar." Jantung Anissa berdebar kencang saat ia melihat isyarat itu. Untuk sesaat, setitik harapan muncul. Mungkin Rian akan memperkenalkannya dengan benar. Mungkin semua ini hanyalah kesalahpahaman. Dengan langkah ragu, ia berjalan mendekati kelompok itu. Semua mata kini tertuju padanya, membuat gaun kusam yang ia kenakan terasa semakin memalukan. Saat Anissa sudah cukup dekat, Pak Hartono tersenyum padanya. "Selamat malam, Bu. Saya Hartono, atasan Rian." Anissa baru saja akan membuka mulutnya untuk menjawab. "Selamat malam, Pak. Saya Anissa, istri." Namun, sebelum satu kata pun keluar, Rian memotongnya dengan tawa yang keras dan sumbang. Tawa itu terdengar sangat tidak wajar. "Ah, jangan panggil, Bu, Pak Hartono. Nanti dia besar kepala," kata Rian, sambil menepuk bahu Pak Hartono dengan gaya yang terlalu akrab. Semua orang di kelompok itu menatap Rian dengan bingung. Rian menarik napas, lalu mengucapkan kalimat yang akan menghancurkan sisa-sisa hati Anissa. "Ini Anissa," katanya dengan suara yang sengaja dikeraskan agar semua orang di sekitarnya bisa mendengar. "Kenalkan, pembantu baru di rumah kami. Dia belum pernah ke acara seperti ini. Jadi saya ajak saja supaya tidak norak di rumah terus. Kasihan." Waktu seolah berhenti berputar. Suara musik orkestra, denting gelas, dan obrolan para tamu mendadak lenyap dari pendengaran Anissa. Yang tersisa hanyalah dengungan panjang di telinganya. Ia menatap Rian, suaminya, pria yang pernah berjanji akan mencintai dan melindunginya. Pria itu baru saja melucuti harga dirinya di depan semua orang, menginjak-injaknya tanpa belas kasihan. Keheningan yang canggung menyelimuti kelompok itu. Pak Hartono, seorang pria yang sudah makan asam garam dunia bisnis, tampak terkejut dan tidak nyaman. Senyumnya membeku di wajahnya. Beberapa kolega Rian yang lain saling berpandangan, tak tahu harus bereaksi seperti apa. Satu-satunya orang yang tampak menikmati momen itu adalah Bella. Sebuah senyum tipis penuh kemenangan tersungging di bibirnya sebelum ia dengan cepat menyembunyikannya di balik ekspresi pura-pura terkejut. Anissa tidak menangis. Ia tidak berteriak. Ia hanya berdiri mematung, menatap lurus ke mata Rian. Di dalam tatapannya, tidak ada lagi cinta atau kesedihan. Yang ada hanyalah kekosongan yang dingin dan pemahaman yang mutlak. Topeng suaminya telah benar-benar terbuka, menampakkan wajah asli yang begitu asing dan kejam. Ia akhirnya melihat Rian apa adanya. Seorang pria lemah yang rela mengorbankan istrinya sendiri demi citra dan ambisi. Merasa suasana menjadi tidak enak, Rian mencoba mencairkannya dengan tawa canggung. "Yah, begitulah, Pak. Zaman sekarang cari pembantu yang jujur susah,
katanya, mencoba mengubah penghinaannya menjadi lelucon. Ia kemudian buru-buru mengubah topik pembicaraan, bertanya pada Pak Hartono tentang proyek baru, seolah tidak ada yang terjadi. Percakapan pun kembali mengalir dengan tersendat-sendat. Semua orang berusaha keras untuk mengabaikan Anissa yang masih berdiri di antara mereka, menjadi monumen hidup dari kekejaman yang baru saja terjadi. Anissa masih berdiri membeku di tempatnya, di tengah lingkaran kecil yang kini terasa seperti panggung penghakimannya. Kata-kata Rian, "Dia hanya pembantuku," terus terngiang di telinganya, berputar-putar seperti racun yang menyebar perlahan. Ia bisa merasakan tatapan mata semua orang padanya. Ada yang kasihan, ada yang mencemooh, dan ada yang sekadar ingin tahu. Ia menjadi sebuah objek, sebuah anomali dalam pesta yang serba sempurna. Keheningan yang canggung itu terasa lebih menyakitkan daripada teriakan atau hinaan langsung. Rian, yang menyadari bahwa leluconnya telah gagal total dan malah menciptakan suasana yang tidak nyaman, berusaha keras untuk mengalihkan perhatian. Ia tertawa lebih keras, berbicara lebih cepat, melontarkan pertanyaan-pertanyaan tentang bisnis kepada Pak Hartono. Bella, dengan keahlian sosialnya yang licin, segera membantunya. Ia menyentuh lengan Pak Hartono dengan lembut. "Pak Hartono, saya dengar Bapak baru saja kembali dari perjalanan bisnis ke Jepang? Pasti banyak sekali cerita menarik." Perhatian kelompok itu pun perlahan teralih. Mereka mulai membicarakan tentang perjalanan bisnis, tentang proyek baru, tentang kondisi pasar. Mereka membangun sebuah dinding percakapan yang tak terlihat di sekeliling Anissa, mengeluarkannya dari lingkaran mereka secara efektif. Anissa masih berdiri di sana, secara fisik ia ada, namun keberadaannya sama sekali tidak dianggap. Ia seperti hantu di tengah keramaian. Ia bisa saja berbalik dan pergi, namun sesuatu menahannya. Ia merasa harus melihat sandiwara ini sampai tuntas, sampai ia mengerti sedalam apa pengkhianatan yang telah ditancapkan oleh suaminya. Pak Hartono, meskipun sudah ikut dalam obrolan baru, sesekali masih melirik ke arah Anissa dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ia adalah seorang pebisnis berpengalaman yang bisa membaca situasi. Ia tahu ada sesuatu yang sangat tidak beres. Seorang manajer membawa seorang wanita yang ia sebut pembantu ke pesta perusahaan termegah? Itu adalah hal yang sangat aneh dan tidak profesional. Namun, ia memilih untuk tidak ikut campur lebih jauh, setidaknya untuk saat ini. Melihat Rian sudah kembali menguasai keadaan, Bella semakin berani menunjukkan perannya. Ia menuangkan minuman untuk Rian, merapikan kerah jas suaminya di depan semua orang, dan menimpali setiap kalimat Rian dengan pujian atau dukungan. Ia memposisikan dirinya sebagai pasangan yang ideal, seorang wanita karir yang cerdas namun tetap bisa melayani pasangannya. Semua itu adalah pertunjukan yang ditujukan untuk orang-orang di sekelilingnya, dan juga untuk menyakiti Anissa. Setelah beberapa saat, Pak Hartono kembali menoleh. Kali ini perhatiannya tertuju pada Bella. Ia terkesan dengan cara Bella membawa diri dan wawasannya yang luas saat membicarakan tren desain interior. "Dan Anda, Nona?" Sapanya dengan nada yang lebih hangat. "Anda juga rekan kerja Rian di divisi pemasaran?" Rian melihat ini sebagai sebuah kesempatan emas. Kesempatan untuk memperbaiki citranya yang baru saja rusak karena insiden pembantu. Kesempatan untuk menunjukkan kepada atasannya bahwa ia adalah pria yang memiliki standar tinggi, yang berpasangan dengan wanita yang sepadan. Wajahnya berseri-seri, senyumnya kini tampak tulus, bukan lagi senyum palsu seperti sebelumnya. Ia merangkul pinggang Bella dengan posesif, menariknya lebih dekat hingga tubuh mereka menempel. Gestur itu begitu mesra, begitu intim, sebuah klaim kepemilikan yang ia pamerkan di depan semua orang, terutama di depan Anissa. "Ah, ini bukan sekadar rekan kerja, Pak Hartono," kata Rian. Suaranya terdengar lantang dan penuh kebanggaan. Ia sengaja berhenti sejenak, membangun antisipasi. Semua orang di kelompok itu kembali terdiam, menunggunya melanjutkan. "Perkenalkan," lanjutnya, matanya menatap lurus pada Pak Hartono, namun Anissa tahu kata-kata itu juga ditujukan untuk menusuknya lebih dalam. "Ini Bella, seorang desainer interior yang sangat berbakat di divisi kami. Dan yang lebih penting,
Rian menoleh untuk menatap Bella dengan tatapan memuja yang dibuat-buat. Tatapan yang pernah ia berikan pada Anissa bertahun-tahun yang lalu. Calon istri saya. Jika kalimat pertama Rian adalah sebuah tamparan, maka kalimat kedua ini adalah sebuah tikaman yang menembus langsung ke jantung Anissa. Calon istri saya. 3 kata itu menghancurkan seluruh dunianya. Seluruh fondasi pernikahannya, harapannya, dan kepercayaannya hancur lebur menjadi debu dalam sekejap. Jadi ini bukan hanya perselingkuhan. Ini adalah sebuah rencana. Rian telah merencanakan masa depan baru dengan wanita lain, sementara ia, istrinya yang sah, diperkenalkan sebagai seorang pembantu. Keheningan yang tadi canggung kini berubah menjadi keterkejutan. Namun keterkejutan itu segera diikuti oleh ucapan selamat. Wah, selamat ya, Rian. Bella, kata salah seorang kolega Rian. Kalian pasangan yang serasi sekali. Kapan rencananya? Timpal yang lain. Pak Hartono pun ikut tersenyum, meskipun senyumnya tampak sedikit kaku. Selamat, Rian, Nona Bella. Saya turut berbahagia. Bella memainkan perannya dengan sempurna. Ia menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Pipinya seolah merona. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Kami belum menentukan tanggalnya. Mohon doanya saja. Katanya dengan suara lembut yang dibuat-buat. Ia kemudian menyandarkan kepalanya di bahu Rian. Sebuah gestur kemenangan yang mutlak. Matanya sempat bertemu dengan mata Anissa selama sepersekian detik, dan di dalam tatapan itu, Anissa melihat kilatan kemenangan yang kejam. Anissa tidak bisa lagi merasakan apapun. Rasa sakitnya sudah melewati batas yang bisa ia tanggung, membuatnya mati rasa. Ia tidak mendengar lagi ucapan selamat atau tawa di sekelilingnya. Yang ia rasakan hanyalah kekosongan yang luar biasa. Ia adalah seorang istri yang statusnya telah dihapus. Keberadaannya telah diingkari di depan umum oleh suaminya sendiri. Ia tidak perlu mendengar lebih banyak lagi. Ia sudah mendapatkan semua jawaban yang ia butuhkan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tanpa membuat suara sedikit pun, Anissa berbalik. Gerakannya tenang dan terkendali. Ia tidak berlari. Ia berjalan dengan langkah yang mantap, menjauhi lingkaran neraka itu. Ia berjalan melewati tamu-tamu lain yang menatapnya dengan aneh, melewati pramusaji yang sibuk, melewati kemewahan dan kepura-puraan pesta itu. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tahu jika ia menoleh, ia akan hancur. Suara tawa dan ucapan selamat untuk Rian dan Bella perlahan-lahan memudar di belakangnya, mengiringi setiap langkahnya menuju sebuah keputusan yang akan mengubah nasib mereka semua. Anissa terus berjalan. Langkahnya membawanya melewati ballroom yang ramai, menyusuri koridor hotel yang sepi dan berkarpet tebal. Ia tidak punya tujuan pasti. Ia hanya perlu menjauh. Ia perlu mencari tempat di mana ia bisa bernapas, di mana ia tidak perlu melihat wajah suaminya atau selingkuhannya, di mana ia tidak perlu merasakan tatapan kasihan dari orang-orang asing. Akhirnya, ia menemukan sebuah pintu kaca besar yang sedikit terbuka di ujung koridor. Ia mendorongnya dan melangkah keluar. Ia berada di sebuah balkon yang luas dan temaram, menghadap ke taman hotel yang remang-remang. Udara malam yang dingin langsung menerpa wajahnya, terasa menyegarkan sekaligus menusuk. Di sini sepi. Suara musik dari dalam ballroom terdengar sayup-sayup, tidak lagi memekakan telinga. Anissa berjalan ke pagar pembatas dan mencengkeramnya erat-erat. Jari-jarinya memutih karena tekanan. Di sanalah, dalam kesendirian dan keheningan, topeng ketenangannya akhirnya retak. Tubuhnya mulai bergetar hebat. Ia tidak terisak, tapi napasnya menjadi pendek dan cepat seolah ia baru saja berlari maraton. Ia menundukkan kepalanya, membiarkan rambutnya yang terlepas dari sanggul jatuh menutupi wajahnya. Satu tetes air mata yang panas akhirnya jatuh, lalu disusul oleh tetesan-tetesan lainnya. Namun ini bukan tangisan keputusasaan seorang wanita yang patah hati. Ini adalah tangisan kemarahan. Air mata itu adalah luapan dari penghinaan, kekecewaan, dan amarah yang telah ia tahan selama berjam-jam. Ia marah. Marah pada Rian yang begitu tega mengkhianatinya. Marah pada Bella yang begitu licik merebut suaminya. Dan yang paling penting, ia marah pada dirinya sendiri.
Marah karena ia begitu naif, begitu buta, begitu lama membiarkan dirinya diperlakukan seperti ini. Wasiat ayahnya kembali terngiang di benaknya, tentang mencari cinta yang tulus. Ternyata, usahanya telah gagal total. Ia telah memberikan hatinya pada orang yang salah, orang yang hanya melihatnya sebagai batu loncatan dan beban yang harus disingkirkan. Setelah beberapa menit, getaran di tubuhnya mereda. Ia mengangkat kepalanya, menghapus sisa air mata di pipinya dengan punggung tangannya. Ia menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-parunya dengan udara malam yang dingin. Saat ia menghembuskannya perlahan, sesuatu di dalam dirinya berubah. Rasa sakit yang membakar itu perlahan mendingin, berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih keras, lebih tajam, dan lebih fokus. Itu adalah tekad. Anissa, sang istri yang sabar dan penurut, telah mati di balkon ini. Yang tersisa adalah Anissa Kirana Wijaya, pewaris tunggal Wijaya Corporation. Tepat saat ia berhasil menguasai dirinya, ia mendengar suara pintu kaca di belakangnya bergeser. Dengan cepat ia melangkah lebih jauh ke dalam bayang-bayang di sudut balkon, bersembunyi di balik sebuah pot tanaman besar. Ia melihat Rian dan Bella melangkah keluar ke balkon, mencari udara segar. Mereka tidak menyadari keberadaannya. Mereka berdiri tidak jauh dari tempat Anissa bersembunyi, di bawah cahaya lampu temaram. Mereka tampak begitu gembira dan lega. "Kamu hebat sekali, sayang. Aku tidak menyangka kamu akan seberani itu," kata Bella sambil memeluk lengan Rian. Suaranya terdengar manja dan penuh kekaguman. Rian tertawa, tawa yang terdengar arogan dan penuh kemenangan. "Tentu saja. Sudah saatnya semua orang tahu posisimu. Aku muak menyembunyikan hubungan kita. Dan soal perempuan itu." Rian mendengus. Wajahnya tadi benar-benar tak ternilai. Akhirnya dia sadar di mana tempatnya. Hati Anissa yang baru saja mengeras kembali terasa seperti ditusuk. Jadi semua ini memang direncanakan. "Apa menurutmu dia akan langsung meminta cerai?" tanya Bella. "Aku harap begitu. Itu akan mempermudah segalanya," jawab Rian enteng. "Kalaupun tidak, aku yang akan menceraikannya. Aku sudah tidak tahan lagi berpura-pura. Bayangkan, Bella, setelah kita menikah, citraku di depan para petinggi akan semakin bagus. Seorang manajer dengan istri yang cantik dan berkelas sepertimu. Pak Hartono pasti akan semakin memperhitungkanku untuk promosi direktur berikutnya. Dan setelah itu," sambung Bella dengan mata berbinar, "semua ini akan menjadi milik kita. Kehidupan yang mewah, rumah yang besar, mobil baru. Aku tidak sabar." "Sabar, sayang," kata Rian sambil membelai pipi Bella. "Setelah bercerai, aku juga harus memastikan aku mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tuanya. Tidak banyak, hanya sebuah rumah tua dan mungkin sedikit tabungan, tapi lumayan untuk tambahan modal kita. Dia itu bodoh dan polos. Akan mudah sekali membujuknya untuk menyerahkan semuanya." Anissa sudah mendengar lebih dari cukup. Jadi ini bukan hanya tentang cinta atau status. Ini tentang keserakahan. Mereka tidak hanya ingin menyingkirkannya, mereka juga ingin merampas apa yang mereka pikir menjadi miliknya. Mereka meremehkannya, menganggapnya bodoh, polos, dan mudah ditipu. Mereka sama sekali tidak tahu siapa yang sedang mereka hadapi. Kemarahan Anissa kini berubah menjadi ketenangan yang menakutkan. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi rasa sakit. Yang ada hanyalah sebuah rencana yang terbentuk dengan jelas di benaknya. Ia tidak akan membiarkan mereka menang. Ia tidak akan membiarkan mereka menghancurkan warisan ayahnya dan menertawakan kebodohannya. Malam ini, di pesta ini, ia akan mengakhiri semuanya. Dengan gerakan yang sangat pelan agar tidak menimbulkan suara, Anissa mengeluarkan ponsel dari dalam tas tangannya. Tangannya tidak lagi gemetar. Ia membuka daftar kontaknya dan berhenti pada satu nama yang paling ia percaya. Satu-satunya orang di perusahaan yang mengetahui rahasianya. Pak Tirtayasa. Ia menekan tombol panggil. Di seberang sana, Rian dan Bella masih tertawa, merencanakan masa depan mereka yang dibangun di atas reruntuhan hidup Anissa. Telepon tersambung pada dering kedua. "Halo?
Terdengar suara berat dan familiar di seberang. Anissa membalikkan badannya, memunggungi pasangan pengkhianat itu. Ia berjalan lebih jauh ke sudut tergelap balkon. Suaranya, saat ia berbicara, terdengar begitu berbeda. Tidak ada lagi kelembutan atau keraguan. Yang ada hanyalah nada dingin seorang pemimpin yang akan mengambil alih kendali. Pak Tirta, ini saya, Anissa Wijaya. Ada jeda singkat di seberang telepon, pertanda keterkejutan. Ibu Anissa? Ada apa, Bu? Apa Ibu baik-baik saja? Saya baik-baik saja, jawab Anissa tegas. Pak Tirta, sudah waktunya. Lagi-lagi hening sejenak. Kali ini berisi pemahaman. Baik, Bu. Apa yang harus saya lakukan? Hubungi MC sekarang juga. Hentikan musiknya. Umumkan akan ada sambutan khusus dari pemilik perusahaan yang sebenarnya. Siapkan panggung untuk saya. Perintah Anissa. Beri saya waktu 15 menit untuk sampai ke sana. 15 menit. Bu? Baik. Akan saya laksanakan segera. Terima kasih, Pak Tirta. Anissa menutup telepon. Ia berdiri tegak, memandang langit malam yang gelap. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara dingin memenuhi paru-parunya, membersihkan sisa-sisa keputusasaan. Ia merapikan gaun coklatnya. Gaun yang tadinya menjadi simbol penghinaannya, kini terasa seperti seragam perang. Ia akan memakai simbol itu untuk menunjukkan kepada semua orang siapa dirinya, dan siapa yang telah berani menginjak-injaknya. Dengan langkah yang mantap dan tanpa keraguan sedikit pun, Anissa berbalik. Ia berjalan meninggalkan kegelapan balkon, kembali menuju cahaya terang ballroom. Pertunjukan akan segera dimulai, dan kali ini, ia yang akan menjadi sutradaranya. Anissa mendorong pintu ballroom dengan gerakan yang mantap. Suara musik dan tawa yang tadinya terasa menyakitkan, kini terdengar seperti latar belakang yang tidak relevan. Kepalanya terangkat tinggi, tatapannya lurus ke depan. Ia tidak lagi berjalan dengan ragu-ragu. Setiap langkahnya kini memiliki tujuan. Beberapa tamu yang kebetulan melihatnya masuk kembali tampak sedikit terkejut. Ada yang berbeda dari wanita bergaun coklat itu. Aura kerapuhan yang tadi menyelimutinya telah lenyap, digantikan oleh sesuatu yang dingin dan tak terbaca. Ia tidak kembali ke sudut tempat ia tadi berdiri. Sebaliknya, ia memilih sebuah posisi baru di dekat dinding belakang, tidak jauh dari pintu keluar darurat. Tempat itu agak gelap, namun memberinya pemandangan yang sempurna ke seluruh ruangan, terutama ke arah panggung dan ke arah kelompok tempat Rian dan Bella masih menjadi pusat perhatian. Ia menyandarkan punggungnya ke dinding yang dingin, melipat tangannya di depan dada, dan menunggu. Ia seperti seekor pemangsa yang sabar, mengamati mangsanya dari kejauhan sebelum menerkam. Di seberang ruangan, Rian sedang tertawa terbahak-bahak mendengar lelucon yang dilontarkan salah seorang rekannya. Ia mengangkat gelas sampanyenya, hendak bersulang. Bella berada di sisinya, tersenyum dengan anggun. Mereka tampak begitu sempurna, begitu bahagia, tidak menyadari bahwa waktu mereka hampir habis. Anissa melirik jam di ponselnya. Sesuai perhitungannya, waktu 15 menit yang ia berikan pada Pak Tirtayasa hampir berakhir. Tepat saat Rian akan mementingkan gelasnya dengan gelas temannya, sebuah perubahan drastis terjadi. Musik orkestra yang sedang memainkan lagu ceria tiba-tiba berhenti di tengah nada. Suara yang mendadak hilang itu menciptakan keheningan yang aneh. Ratusan percakapan di dalam ballroom itu perlahan-lahan mereda, satu persatu, saat semua orang menoleh ke arah sumber suara, ke panggung. Gelas Rian tergantung di udara, ekspresinya bingung. Seorang pembawa acara, atau MC, berjalan ke tengah panggung. Wajahnya tampak sedikit tegang, memegang mikrofon dengan kedua tangannya. Jelas sekali ia baru saja menerima instruksi mendadak. Ia berdeham beberapa kali, mencoba menarik perhatian penuh dari para tamu. Hadirin sekalian, Bapak dan Ibu yang kami hormati, mohon perhatiannya sejenak. Ucap MC itu dengan suara yang menggema di seluruh ruangan. Kami mohon maaf harus menginterupsi kemeriahan pesta malam ini. Ada sebuah pengumuman dan sambutan yang sangat istimewa. Suasana di dalam ballroom kini sepenuhnya hening.
Semua orang menatap ke panggung dengan penasaran. Anissa bisa melihat Rian menurunkan gelasnya, berbisik pada Bella. Ada apa ini? Bella hanya mengangkat bahu. Matanya juga terpaku ke panggung. MC itu melanjutkan. Suaranya terdengar lebih mantap sekarang. Seperti yang kita semua ketahui, Wijaya Corporation adalah sebuah perusahaan yang dibangun di atas fondasi yang kokoh oleh almarhum Bapak Adnan Wijaya. Beliau adalah seorang visioner yang kehebatannya masih kita rasakan hingga hari ini. MC itu berhenti sejenak, memberikan jeda yang dramatis. Namun, sejak kepergian beliau, kepemimpinan perusahaan dilanjutkan oleh sosok yang memilih untuk tidak tampil di depan publik. Sosok yang selama ini menjadi misteri, namun terus membawa perusahaan ini ke puncak kesuksesan. Gelombang bisik-bisik mulai menyebar di antara para tamu. Para manajer saling pandang. Para direktur tampak sama bingungnya. Bahkan Pak Hartono pun mengerutkan keningnya. Jelas tidak tahu apa-apa tentang ini. Misteri tentang pemilik baru Wijaya Corporation adalah topik yang paling sering dibicarakan di kalangan internal. Dan malam ini sepertinya misteri itu akan terungkap. Rian tampak sangat antusias. Ia merapikan dasinya, menyikut Bella dengan pelan. Ini dia. Ini kesempatan kita. Bella, kita harus menunjukkan kesan terbaik. Siapa tahu setelah ini aku bisa langsung bicara dengannya tentang promosi. Anissa, dari kejauhan, tersenyum tipis. Senyum yang dingin dan tanpa humor. Hadirin sekalian, kata MC itu dengan suara yang lebih lantang. Dengan penuh rasa hormat dan bangga, malam ini, untuk pertama kalinya, beliau, pemilik sejati Wijaya Corporation, berkenan untuk hadir di tengah-tengah kita dan menyapa kita semua secara langsung. Seluruh ballroom seakan menahan napas. Ketegangan terasa begitu pekat. Semua orang mulai celingukan, mencoba menerka-nerka siapa di antara mereka yang merupakan sosok penting tersebut. Apakah salah satu tamu kehormatan dari luar negeri? Apakah seorang konglomerat tua yang duduk di meja VIP? Mohon kepada tim tata cahaya, lanjut MC itu, untuk mengarahkan lampu sorot kepada tamu kehormatan kita. Sebuah lampu sorot yang terang benderang menyala dari bagian belakang panggung. Sinarnya yang kuat membentuk lingkaran putih yang mulai bergerak perlahan, menyapu seisi ruangan. Suasana terasa seperti di sebuah film thriller. Lingkaran cahaya itu pertama-tama menyapu meja-meja VIP di barisan terdepan, tempat para direktur dan tamu-tamu penting duduk. Lampu itu berhenti sejenak di atas Pak Hartono, yang menggelengkan kepalanya dengan bingung. Lalu lampu itu bergerak lagi, menyapu barisan manajer senior. Rian menegakkan punggungnya, berharap keajaiban terjadi dan lampu itu berhenti padanya. Namun, cahaya itu terus melewatinya. Lampu sorot itu terus bergerak perlahan, menyisir setiap sudut ruangan. Para tamu menahan napas setiap kali cahaya itu mendekati mereka. Cahaya itu bergerak semakin ke belakang, menjauhi area orang-orang penting, menuju area yang lebih temaram tempat para karyawan level bawah dan tamu-tamu yang kurang dikenal berkumpul. Lalu, lampu itu berhenti. Tidak ada yang langsung bereaksi. Karena cahaya itu berhenti di tempat yang paling tidak terduga. Di tempat yang paling tidak masuk akal. Cahaya putih yang menyilaukan itu berhenti tepat di sosok seorang wanita yang berdiri menyandar di dinding belakang. Seorang wanita yang mengenakan gaun coklat tua yang kusam dan ketinggalan zaman. Seorang wanita yang beberapa saat lalu baru saja dihina dan diperkenalkan sebagai seorang pembantu. Lampu itu berhenti tepat di atas Anissa. Untuk beberapa detik, seluruh ballroom membeku dalam keheningan total. Tidak ada satu suara pun terdengar. Ratusan pasang mata menatap ke satu arah, ke arah Anissa, yang kini berdiri tegak di tengah lingkaran cahaya. Wajahnya yang tenang tampak begitu kontras dengan gaun sederhana yang ia kenakan. Di seberang ruangan, rahang Rian jatuh terbuka. Gelas sampahnya terlepas dari genggamannya dan jatuh ke lantai dengan suara dentang yang memecah keheningan, diikuti oleh suara pecahannya yang berhamburan. Wajahnya yang tadinya penuh ambisi kini berubah menjadi topeng horor dan ketidakpercayaan mutlak. Di sampingnya, Bella menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya membelalak ngeri. Kata, "Tidak mungkin," terucap dari bibirnya tanpa suara. Di tengah keheningan yang memekakan itu, Anissa mendorong tubuhnya dari dinding.
Ia mengambil langkah pertamanya, berjalan keluar dari bayang-bayang, masuk sepenuhnya ke dalam cahaya. Keheningan di ballroom itu begitu total, seolah seseorang telah menyedot semua udara keluar dari ruangan. Semua mata terpaku pada Anissa saat ia mulai berjalan dari belakang ruangan menuju panggung. Setiap langkahnya terdengar jelas di tengah kesunyian. Langkah yang tenang, mantap, dan penuh tujuan. Ia tidak melihat ke kiri atau ke kanan. Tatapannya lurus tertuju pada panggung di depan, seolah sedang berjalan di sebuah jalan yang hanya bisa dilihat olehnya. Perjalanan dari belakang ruangan ke panggung terasa seperti berlangsung selamanya. Bagi para tamu, ini adalah momen surreal yang membingungkan. Mereka menyaksikan seorang wanita yang mereka kira pelayan atau kerabat miskin, kini berjalan untuk mengklaim posisi paling berkuasa di perusahaan. Mereka mencoba mencerna informasi yang mustahil ini, wajah-wajah mereka menunjukkan berbagai macam ekspresi, kebingungan, rasa tak percaya, dan bagi sebagian yang tadi sempat mencibirnya, rasa malu dan takut. Namun, bagi Rian dan Bella, perjalanan Anissa adalah sebuah parade horor yang bergerak lambat. Setiap langkah Anissa terasa seperti dentuman genderang perang yang semakin mendekat, menandakan kehancuran mereka. Wajah Rian sudah kehilangan semua warnanya, kini sepucat kertas. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Pikirannya berpacu liar, mencoba mencari penjelasan logis, namun tidak ada. Kebenaran yang terpampang di depan matanya terlalu absurd untuk diterima. Wanita yang ia tiduri setiap malam, wanita yang ia remehkan setiap hari, wanita yang baru saja ia perkenalkan sebagai pembantu, ternyata adalah atasannya yang tertinggi, pemilik dari semua yang ia kejar selama ini. Ia merasa mual. Dunia di sekelilingnya mulai berputar. Bella, di sampingnya, gemetar tak terkendali. Senyum kemenangan di wajahnya telah lama lenyap, digantikan oleh kepanikan murni. Semua impiannya tentang kemewahan, status, dan kehidupan yang lebih baik, kini hancur berkeping-keping di depan matanya. Dan penghancurnya adalah wanita yang paling ia rendahkan. Ia menatap Anissa yang semakin dekat ke panggung, dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut. Sangat takut. Anissa akhirnya tiba di tepi panggung, di mana beberapa anak tangga menanti. Di puncak tangga, Pak Tirtayasa sudah menunggunya. Direktur senior yang paling dihormati di seluruh perusahaan itu melakukan sesuatu yang membuat semua orang menahan napas. Ia membungkukkan badannya dalam-dalam di hadapan Anissa, sebuah gestur penghormatan yang tulus dan penuh takzim. "Selamat datang, Ibu Anissa," kata Pak Tirtayasa dengan suara yang cukup keras untuk didengar oleh orang-orang di barisan depan. Tindakan dan ucapan Pak Tirtayasa adalah konfirmasi akhir yang tak terbantahkan. Keraguan terakhir yang mungkin masih ada di benak beberapa orang kini lenyap sudah. Wanita ini benar-benar pemilik Wijaya Corporation. Pak Tirtayasa kemudian mengulurkan tangannya, menawarkan mikrofon kepada Anissa. Anissa menerimanya dengan anggukan singkat. Ia melangkah ke tengah panggung, ke podium yang telah disiapkan. Lampu sorot kedua kini menyala, menerangi seluruh panggung. Anissa berdiri di sana, dalam balutan gaun coklat sederhananya. Namun kehadirannya terasa lebih mengintimidasi daripada para direktur berjas mahal manapun. Ia memandang ke lautan wajah di hadapannya. Ia membiarkan keheningan berlangsung beberapa detik lebih lama, membiarkan semua orang merasakan beban dari momen itu. Kemudian, ia menemukan wajah Rian dan Bella di tengah kerumunan. Ia menatap lurus ke mata mereka sebelum akhirnya ia mengangkat mikrofon ke bibirnya. "Selamat malam." Suaranya terdengar jernih dan tenang, diperkuat oleh sistem pengeras suara hingga memenuhi setiap sudut ballroom. Tidak ada getaran, tidak ada keraguan. "Bagi Anda yang bertanya-tanya, perkenalkan, lanjutnya. Nama saya Anissa Kirana Wijaya, putri dari almarhum Bapak Adnan Wijaya." Sebuah gumaman kolektif terdengar dari para tamu saat nama itu diucapkan. Nama sang pendiri legendaris. Jadi ini benar. Dia adalah pewarisnya. Anissa menunggu gumaman itu mereda sebelum melanjutkan. Matanya tidak pernah lepas dari Rian. "Malam ini, saya hadir di sini sebetulnya bukan dalam kapasitas saya sebagai pemilik perusahaan. Saya hadir sebagai seorang istri yang ingin menemani suaminya di acara kantor yang penting.
Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Suami saya adalah salah satu manajer di perusahaan ini. Namanya Bapak Rian Aditama. Semua kepala di ruangan itu serempak menoleh ke arah Rian. Rian merasa seperti ditelanjangi di depan ratusan pasang mata. Ia ingin lari, ingin menghilang, tapi kakinya terasa seperti terpaku di lantai. Anissa melanjutkan. Nadanya masih datar namun setiap kata terasa tajam seperti pisau. Namun, sepertinya telah terjadi sedikit kebingungan malam ini. Karena oleh suami saya sendiri, di depan rekan-rekan kerjanya, bahkan di depan salah satu direktur perusahaan, saya diperkenalkan bukan sebagai istrinya. Lagi-lagi ia berhenti, membangun ketegangan hingga ke puncaknya. Saya diperkenalkan sebagai pembantunya. Sebuah desahan kaget yang keras terdengar serempak dari seluruh hadirin. Orang-orang menatap Rian dengan ekspresi jijik dan tak percaya. Pak Hartono, yang kini mengerti sepenuhnya situasi memalukan yang ia saksikan tadi, menatap Rian dengan amarah yang tak terselubung. Wajah Anissa tetap tanpa ekspresi, seolah ia hanya sedang melaporkan sebuah fakta. Tidak hanya itu, katanya. Suaranya kini terdengar lebih dingin. Saya juga diberi sebuah kehormatan istimewa malam ini. Sebuah kesempatan untuk bertemu langsung dengan wanita yang diperkenalkan oleh suami saya. Ia mengangkat tangannya yang bebas, menunjuk dengan anggun namun mematikan ke arah Bella. Tim tata cahaya, yang kini mengikuti setiap isyaratnya, langsung mengarahkan lampu sorot kedua yang tadinya menerangi panggung, tepat ke arah Bella. Kini Rian dan Bella sama-sama terperangkap dalam sorotan cahaya yang memalukan. Bella menjerit pelan, mencoba menutupi wajahnya. Sebagai calon istrinya, Anissa menyelesaikan kalimatnya. Misi pertamanya selesai. Semua kartu telah ia buka di atas meja. Kebohongan, pengkhianatan, dan penghinaan yang ia terima kini diketahui oleh semua orang. Ia menurunkan mikrofonnya sedikit, menatap lurus pada dua sosok yang gemetar di bawah sorotan lampu. Panggung pembalasan telah ia siapkan dengan sempurna. Dan sekarang, saatnya untuk menjatuhkan hukuman. Ruangan itu sunyi senyap, seolah menjadi vakum setelah ledakan kebenaran yang dilontarkan Anissa. Dua lampu sorot yang menyala terasa seperti tiang penghakiman, menyorot Rian dan Bella yang berdiri gemetar di tengah kerumunan. Ratusan pasang mata menatap mereka, bukan lagi dengan rasa ingin tahu, melainkan dengan tatapan penghinaan dan rasa jijik yang tak terselubung. Reputasi dan citra yang begitu mati-matian Rian bangun selama bertahun-tahun, hancur lebur dalam hitungan menit oleh wanita yang paling ia remehkan. Di atas panggung, Anissa berdiri dengan ketenangan yang luar biasa. Ia membiarkan momen itu meresap, membiarkan semua orang melihat dengan jelas siapa pengkhianat yang sesungguhnya. Ia melihat wajah Rian yang pucat pasi, mulutnya terbuka dan tertutup tanpa suara, seperti ikan yang kehabisan air. Ia melihat Bella yang terisak pelan, riasan mahalnya mulai luntur oleh air mata, memperlihatkan wajah aslinya yang penuh ketakutan. Mereka tidak lagi terlihat glamor atau berkuasa. Mereka hanya terlihat menyedihkan. Setelah keheningan yang terasa abadi itu, Anissa kembali mengangkat mikrofonnya. Suaranya tetap tenang, namun kini mengandung beban otoritas yang tak terbantahkan. Ia tidak lagi berbicara sebagai seorang istri yang tersakiti. Ia berbicara sebagai seorang pemimpin tertinggi perusahaan. Rian Aditama, panggilnya. Namanya sendiri terdengar asing dan mengerikan saat diucapkan dengan nada dingin itu. Rian tersentak. Matanya yang kosong akhirnya menatap ke arah panggung, penuh dengan permohonan yang bisu. Anda adalah seorang manajer di perusahaan ini, lanjut Anissa. Suaranya metodis dan tanpa emosi, seolah sedang membacakan sebuah laporan. Wijaya Corporation memiliki 3 nilai inti yang tidak bisa ditawar: integritas, kejujuran, dan rasa hormat. Setiap karyawan, dari level terendah hingga jajaran direksi, terikat oleh kode etik yang didasarkan pada 3 nilai tersebut. Anissa berhenti sejenak. Matanya menatap lurus pada Rian. Malam ini, Anda tidak hanya melanggar satu, tapi ketiga nilai inti tersebut secara bersamaan. Anda menunjukkan kurangnya integritas dengan menyalahgunakan posisi Anda untuk keuntungan pribadi dan menampilkan citra palsu.
Anda menunjukkan ketidakjujuran dengan membohongi atasan Anda, rekan-rekan Anda, dan tentu saja, istri sah Anda. Dan yang paling parah, Anda menunjukkan ketiadaan rasa hormat yang mutlak terhadap sesama manusia. Setiap kalimat adalah sebuah vonis. Anissa tidak berteriak, tidak memakinya. Ia hanya memaparkan fakta dengan ketenangan yang brutal, dan itu terasa jauh lebih menyakitkan. Seorang pemimpin, kata Anissa, suaranya sedikit meninggi untuk pertama kalinya, dinilai dari karakternya. Seseorang yang tidak bisa menghormati komitmen paling dasar dalam hidupnya, yaitu sebuah janji suci pernikahan, tidak bisa dipercaya untuk memegang tanggung jawab yang lebih besar yang menyangkut hajat hidup ratusan karyawan lain di bawahnya. Karakter Anda telah terbukti cacat. Anda adalah sebuah risiko bagi perusahaan ini. Anissa menarik napas. Inilah momen yang ditunggu-tunggu. Maka dari itu, di hadapan seluruh jajaran manajemen dan karyawan Wijaya Corporation yang hadir malam ini sebagai saksi, saya, Anissa Kirana Wijaya, atas wewenang saya sebagai pemilik dan direktur utama, menyatakan bahwa hubungan kerja Anda dengan perusahaan ini telah berakhir. Ia berhenti, lalu mengucapkan kata-kata final dengan jelas dan tegas. Efektif mulai detik ini juga. Anda dipecat. Kata, dipecat, menggema di seluruh ballroom, terasa final dan tak tergoyahkan. Seketika, seolah mantra yang mengikatnya telah pecah, Rian tersadar dari kelumpuhannya. Keputusasaan mengambil alih dirinya. Anissa! Tidak! Teriaknya. Suaranya serak dan putus asa. Sayang! Kumohon, jangan lakukan ini padaku. Ini semua salah paham. Aku bisa jelaskan semuanya. Ia mulai bergerak maju, mencoba menerobos kerumunan orang yang menatapnya dengan jijik. Ia harus mencapai panggung. Ia harus memohon pada Anissa. Ia harus memperbaiki ini. Ia tampak seperti orang gila. Matanya liar dan rambutnya sedikit acak-acakan. Anissa, kumohon, maafkan aku. Aku mencintaimu. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, dua orang pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam menghadang jalannya. Mereka adalah petugas keamanan hotel yang sudah diperintahkan oleh Pak Tirtayasa untuk bersiaga. Masing-masing memegang satu lengan Rian dengan erat. Lepaskan aku. Aku harus bicara dengan istriku. Lepaskan. Rian meronta-ronta. Namun cengkeraman kedua petugas itu terlalu kuat. Anissa di atas panggung hanya menatapnya dengan dingin. Tak tergerak sedikit pun oleh teriakan dan permohonannya. Ia kemudian mengalihkan perhatiannya pada sosok kedua yang masih gemetar di bawah sorotan lampu. Dan Anda, Nona Bella, kata Anissa. Nada suaranya berubah menjadi nada merendahkan. Bella tersentak mendengar namanya dipanggil. Wajahnya yang basah oleh air mata menatap Anissa dengan penuh ketakutan. Keterlibatan Anda dalam skema yang tidak etis ini, bersekongkol dengan seorang pria yang sudah menikah, dan perilaku Anda yang sangat tidak profesional telah merusak citra perusahaan dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat. Perusahaan ini tidak memiliki tempat untuk orang seperti Anda, kata Anissa. Vonisnya untuk Bella lebih singkat, lebih cepat. Seolah Bella bahkan tidak layak mendapatkan waktu lebih banyak. Anda juga dipecat. Bella tidak meronta seperti Rian. Ia hanya ambruk ke lantai. Gaun merahnya yang mewah kini tampak kotor dan kusut. Isak tangisnya adalah satu-satunya jawaban yang bisa ia berikan. Anissa kemudian memberikan isyarat kecil dengan kepalanya ke arah petugas keamanan. Sebuah perintah tanpa kata. Tolong, katanya melalui mikrofon. Suaranya kembali tenang. Antar Bapak Rian Aditama dan Nona Bella keluar dari gedung ini. Pastikan mereka tidak mengganggu jalannya acara lebih jauh. Perintah itu segera dilaksanakan. Rian diseret paksa sambil terus meneriakkan nama Anissa dan kata-kata maaf yang tidak lagi berarti. Bella dibantu berdiri oleh seorang petugas keamanan wanita dan digiring keluar dengan langkah yang gontai. Kerumunan para tamu secara otomatis memberi jalan, menciptakan sebuah lorong penghinaan bagi mereka berdua. Pintu ballroom yang besar dan megah itu akhirnya tertutup di belakang mereka, membungkam teriakan Rian dan isak tangis Bella untuk selamanya. Di atas panggung, Anissa menatap pintu yang tertutup itu sejenak. Babak kelam dalam hidupnya baru saja berakhir.
Ia menarik napas dalam-dalam, lalu membalikan badannya menghadap para tamunya yang masih terdiam karena syok. Wajah Anissa perlahan melembut. Ekspresi dingin seorang hakim telah hilang, digantikan oleh ekspresi seorang pemimpin. "Bapak, Ibu, hadirin sekalian," katanya. Suaranya kini terdengar lebih hangat. "Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas drama pribadi saya yang terpaksa Anda semua saksikan malam ini. Hal seperti ini seharusnya tidak terjadi." Ia tersenyum tipis. "Tapi sekarang, semua sudah selesai. Mari kita lupakan insiden yang tidak menyenangkan ini. Anggap saja ini sebagai awal yang baru, baik bagi saya, maupun bagi perusahaan kita. Sekarang, silakan nikmati kembali pestanya." Dengan itu, ia meletakkan mikrofonnya di podium. Ia mengangguk pada MC yang masih terpaku, memberi isyarat agar musik kembali dimainkan. Perlahan, musik orkestra kembali mengalun. Para tamu, setelah beberapa saat yang canggung, mulai berbincang kembali, meskipun topik utama mereka kini sudah jelas. Anissa turun dari panggung, disambut oleh Pak Tirtayasa yang menatapnya dengan penuh kekaguman dan rasa hormat. Malam itu, semua orang di Wijaya Corporation belajar satu hal. Jangan pernah meremehkan seorang Anissa Kirana Wijaya. 1 bulan kemudian, sinar matahari sore menembus jendela kaca raksasa dari lantai teratas gedung Wijaya Corporation, menerangi sebuah ruangan yang luas dan elegan. Ruangan ini adalah kantor direktur utama, kantor yang dulu menjadi milik Adnan Wijaya. Selama bertahun-tahun setelah kepergiannya, ruangan ini dibiarkan kosong, menjadi semacam monumen bisu. Namun kini, ruangan itu telah memiliki penghuni baru. Anissa duduk di belakang meja mahoni yang besar. Tatapannya fokus pada layar laptop di hadapannya. Penampilannya telah berubah total. Tidak ada lagi daster rumahan atau gaun coklat kusam. Hari ini, ia mengenakan sebuah blus sutra berwarna gading dan celana panjang hitam yang dirancang dengan sempurna. Rambutnya ditata dalam sanggul modern yang rapi, memperlihatkan lehernya yang jenjang. Sebuah kacamata baca berbingkai tipis bertengger di hidungnya, memberinya aura intelektual dan serius. Ia bukan lagi Anissa yang penurut dan ragu-ragu. Ia adalah seorang pemimpin. Setelah malam pesta yang menggemparkan itu, Anissa tidak membuang waktu. Ia secara resmi mengambil alih posisinya, mengejutkan Dewan Komisaris dan seluruh jajaran manajemen. Awalnya, ada keraguan. Beberapa orang meragukan kemampuannya, menganggapnya hanya seorang pewaris manja yang tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Namun, Anissa dengan cepat membungkam semua keraguan itu. Ia membuktikan dirinya lebih dari sekadar nama. Ia mewarisi kecerdasan dan visi bisnis ayahnya. Dalam rapat-rapat dewan, ia berbicara dengan lugas, mengajukan pertanyaan-pertanyaan tajam, dan menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang setiap aspek operasional perusahaan, hasil dari bulan-bulan yang ia habiskan untuk belajar secara diam-diam. Ia menghormati para eksekutif senior seperti Pak Tirtayasa, mendengarkan nasihat mereka, namun keputusan akhir selalu ada di tangannya, dan keputusan-keputusannya terbukti cerdas dan strategis. Dalam sebulan, ia tidak hanya mendapatkan kendali, tetapi juga rasa hormat dari semua orang. Pintu kantornya diketuk pelan, lalu terbuka. Pak Tirtayasa masuk sambil membawa beberapa map dokumen. "Permisi, Bu Anissa. Ini laporan kuartal yang Ibu minta," katanya, meletakkan map itu di atas meja. "Terima kasih, Pak Tirta. Silakan duduk," jawab Anissa sambil melepas kacamatanya. Hubungan mereka telah berkembang menjadi hubungan mentor dan anak didik yang penuh rasa saling percaya. "Bagaimana rapat dengan investor dari Singapura tadi pagi?" tanya Pak Tirtayasa. "Berjalan sangat baik. Mereka setuju untuk meningkatkan investasi mereka sebesar 20% setelah melihat proposal ekspansi baru kita," jawab Anissa dengan senyum tipis yang penuh percaya diri. Pak Tirtayasa mengangguk kagum. "Itu berita yang luar biasa. Almarhum Bapak pasti akan sangat bangga pada Ibu." Anissa tersenyum. Kali ini senyumnya lebih tulus. "Saya hanya berusaha melanjutkan apa yang telah Ayah bangun." Tepat saat itu, interkom di mejanya berbunyi. Sekretarisnya memberitahu bahwa pengacaranya telah tiba untuk janji temu mereka.
Anissa mempersilakannya masuk. Seorang pria paruh baya berpenampilan necis masuk, membawa sebuah tas kulit. Pak Tirtayasa pamit undur diri, memberikan privasi pada Anissa. Selamat sore, Bu Anissa. Sapa pengacara itu. Selamat sore, Pak. Bagaimana perkembangannya? Tanya Anissa langsung ke inti permasalahan. Pengacara itu membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah dokumen tebal. Semuanya sudah selesai, Bu. Ini adalah akta cerai yang sudah disahkan oleh pengadilan. Pernikahan Anda dengan Bapak Rian Aditama secara hukum telah berakhir. Ia menyodorkan dokumen itu dan sebuah pena kepada Anissa. Anissa menatap dokumen itu sejenak. Tidak ada keraguan, tidak ada penyesalan. Yang ada hanyalah perasaan lega yang luar biasa. Dengan goresan tanda tangan yang mantap, ia secara resmi mengakhiri babak tergelap dalam hidupnya. Bagaimana dengan dia? Tanya Anissa sambil mengembalikan dokumen itu. Pihaknya sempat mengajukan tuntutan pembagian harta gonogini yang tidak masuk akal, jelas pengacara itu. Namun, perjanjian pranikah yang dulu dibuat oleh almarhum Bapak Adnan sangat kuat dan melindungi seluruh aset Wijaya Corporation. Tuntutannya ditolak mentah-mentah. Dia tidak mendapatkan apa-apa selain barang-barang pribadinya. Pengacara itu menambahkan, saya juga dengar, setelah reputasinya hancur, tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya bekerja. Nasibnya tidak begitu baik. Anissa hanya mengangguk pelan. Ia tidak merasakan kepuasan dari penderitaan Rian. Ia hanya merasa kasihan. Kasihan pada pria yang telah dibutakan oleh ambisi dan keserakahan hingga kehilangan segalanya. Setelah pengacara itu pergi, Anissa bangkit dari kursinya. Ia berjalan menuju jendela besar yang membentang dari lantai hingga langit-langit, memandang cakrawala kota yang mulai dihiasi lampu-lampu senja. Gedung-gedung pencakar langit menjulang gagah, dan di bawah sana, ribuan kendaraan bergerak, masing-masing membawa cerita dan tujuannya sendiri. Ia memikirkan kembali perjalanannya. Rasa sakit dari pengkhianatan itu masih ada, menjadi sebuah bekas luka yang tak akan pernah hilang sepenuhnya. Namun, luka itu tidak lagi terasa perih. Luka itu telah berubah menjadi pengingat. Pengingat tentang kekuatan yang ia miliki di dalam dirinya. Pengingat tentang betapa pentingnya menghargai diri sendiri. Ironisnya, dengan cara yang paling kejam, Rian telah memberinya pelajaran paling berharga yang tidak akan pernah ia lupakan. Pelajaran tentang karakter manusia, tentang ketulusan, dan tentang kebohongan. Ia menyentuh kaca jendela yang dingin, merasakan getaran kota di ujung jarinya. Ia tidak lagi bersembunyi di balik kesederhanaan. Ia tidak lagi mencari cinta dengan cara menanggalkan jati dirinya. Ia telah menemukan sesuatu yang lebih penting, dirinya sendiri. Ponsel di atas mejanya bergetar, menampilkan pengingat untuk rapat berikutnya. Rapat tentang peluncuran Yayasan Adnan Wijaya, sebuah program filantropi untuk beasiswa pendidikan anak-anak kurang mampu. Sebuah mimpi lama ayahnya yang akan ia wujudkan. Anissa berbalik dari jendela, meninggalkan pemandangan matahari terbenam di belakangnya. Ia berjalan kembali ke mejanya. Langkahnya mantap dan penuh energi. Ia mengambil tabletnya, siap untuk tantangan berikutnya. Fajar yang baru telah tiba dalam hidupnya, dan ia, Anissa Kirana Wijaya, siap untuk menyambutnya, bukan sebagai korban atau pewaris yang bersembunyi, tetapi sebagai seorang ratu yang membangun kerajaannya sendiri. 3 tahun kemudian, gemerlap cahaya dari puluhan lampu kristal memantul di lantai pualam yang berkilauan. Ratusan tamu penting dari dunia bisnis, mengenakan gaun malam dan setelan jas terbaik mereka, memenuhi ballroom utama Hotel Grand Impria. Tepuk tangan yang meriah baru saja mereda, menyisakan dengungan kekaguman di udara. Di atas panggung yang megah, di bawah sorotan lampu yang terang, Anissa Kirana Wijaya berdiri di belakang podium. Di tangannya, ia memegang sebuah trofi kristal yang elegan, penghargaan CEO paling berpengaruh tahun ini. Waktu telah memahatnya menjadi sosok yang berbeda. Wanita di atas panggung ini memancarkan aura kepercayaan diri dan ketenangan yang datang dari pengalaman dan kemenangan. Ia mengenakan gaun berwarna zamrud gelap yang sederhana namun sangat berkelas. Rambutnya disanggul rapi, memperlihatkan sepasang anting berlian kecil yang berkilau setiap kali ia bergerak. Wajahnya,
yang kini dihiasi riasan tipis yang profesional, tampak tegas namun tetap memancarkan kehangatan saat ia tersenyum pada para hadirin. Ia mendekatkan bibirnya ke mikrofon. Suaranya yang jernih dan mantap terdengar di seluruh penjuru ruangan. Terima kasih. Saya merasa sangat terhormat menerima penghargaan ini. Namun, penghargaan ini bukanlah milik saya seorang, katanya. Ini adalah milik setiap karyawan di Wijaya Corporation, dari jajaran direksi hingga staf di lapangan, yang telah bekerja keras dengan penuh dedikasi dan integritas. Merekalah tulang punggung dari semua kesuksesan yang kita raih. Matanya menyapu seisi ruangan dan berhenti sejenak pada barisan depan, di mana Pak Tirtayasa duduk sambil tersenyum bangga. Pria itu telah menjadi pilar kekuatan dan kebijaksanaannya, seorang mentor sekaligus figur ayah yang selalu bisa ia andalkan. Ayah saya pernah mengajarkan satu hal yang paling penting dalam berbisnis, lanjut Anissa. Beliau berkata, kau bisa membangun gedung setinggi langit, tapi jika fondasinya rapuh, semuanya akan runtuh. Bagi kami di Wijaya Corporation, fondasi itu adalah karakter, kejujuran, dan rasa hormat. Bukan hanya kepada klien atau mitra bisnis, tetapi yang paling utama, rasa hormat kepada sesama manusia di dalam lingkungan kerja kita. Di atas fondasi itulah kita akan terus membangun masa depan. Pidato singkatnya ditutup dengan gelombang tepuk tangan yang lebih meriah dari sebelumnya. Anissa mengangguk dengan anggun, lalu turun dari panggung. Ia disambut oleh ucapan selamat dari puluhan orang yang mengaguminya, bukan lagi sebagai pewaris misterius, tetapi sebagai seorang pemimpin sejati yang telah membuktikan kemampuannya. Di bawah kepemimpinannya, Wijaya Corporation tidak hanya tumbuh secara finansial, tetapi juga bertransformasi menjadi salah satu tempat kerja terbaik di negara itu, dengan budaya perusahaan yang suportif dan adil. Setelah hampir 1 jam beramah tamah, Anissa akhirnya bisa undur diri. Pak Tirtayasa menemaninya berjalan keluar dari ballroom. Pidato yang sangat bagus, Bu Anissa. Almarhum Bapak pasti tersenyum di atas sana, kata Pak Tirtayasa. Anissa tersenyum. Terima kasih, Pak. Tanpa bimbingan Bapak, saya tidak mungkin bisa sampai di titik ini. Mereka berjalan menyusuri koridor hotel yang mewah, menuju lift pribadi yang akan membawa mereka ke lantai parkir basement. Mereka membicarakan rencana perusahaan untuk ekspansi ke pasar Asia Tenggara tahun depan. Sebuah proyek ambisius yang dipimpin langsung oleh Anissa. Lift berhenti di lantai parkir B2. Udara di sana terasa lebih dingin dan berbau beton. Hanya ada suara dengungan lampu neon dan langkah kaki mereka yang menggema di ruangan yang luas dan sepi itu. Mobil Anissa, sebuah sedan hitam yang elegan, sudah menunggu tidak jauh dari lift, dengan seorang sopir yang berdiri siaga di sampingnya. Saat mereka berjalan mendekati mobil, seorang petugas parkir berseragam biru tua yang tampak kebesaran di tubuhnya, memberi isyarat agar sebuah mobil lain yang hendak lewat untuk berhenti, memberikan jalan bagi Anissa. Petugas itu meniup peluitnya dengan pelan. Wajahnya sebagian besar tertutup oleh bayangan dari topinya. Anissa dan Pak Tirtayasa terus berjalan. Saat jarak mereka hanya tinggal beberapa meter dari petugas itu, cahaya lampu neon di langit-langit kebetulan menerangi wajahnya dengan lebih jelas. Anissa berhenti melangkah. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat, bukan karena kaget atau takut, tapi karena sebuah pengakuan yang aneh. Petugas itu adalah Rian. 3 tahun telah mengubahnya secara drastis. Tubuhnya jauh lebih kurus. Wajahnya yang dulu tampan dan arogan kini tampak kuyu dan lelah. Ada kerutan-kerutan halus di sudut matanya, dan tatapannya kosong, seolah api ambisi di dalamnya telah lama padam. Ia tampak jauh lebih tua dari usianya. Saat ia menyadari siapa yang sedang menatapnya, mata kosong itu melebar karena syok dan rasa malu yang mendalam. Ia membeku sejenak. Peluitnya masih tergantung di bibirnya. Kemudian, dengan gerakan cepat, ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, berusaha menyembunyikan wajahnya di balik bayangan topinya sekali lagi. Ia berharap bumi bisa menelannya saat itu juga. Pak Tirtayasa, yang juga menyadari situasi itu, menatap Anissa dengan khawatir. Namun, wajah Anissa tetap tenang. Ia tidak menunjukkan ekspresi apapun. Tidak ada kemarahan, tidak ada kemenangan, dan yang paling penting, tidak ada rasa kasihan.
Yang ada hanyalah sebuah pengakuan yang sunyi atas takdir yang telah dipilih oleh pria itu sendiri. Sopir Anissa dengan sigap membukakan pintu belakang untuknya. Anissa melangkah masuk ke dalam mobil tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada Rian. Pak Tirtayasa masuk dari sisi yang lain. Rian, dengan tangan yang sedikit gemetar, kembali mengangkat peluitnya dan memberikan isyarat dengan tangannya, menyuruh sopir Anissa untuk jalan. Ia melakukan tugasnya secara mekanis, matanya terpaku ke lantai beton, tidak berani menatap mobil yang melewatinya. Saat mobil itu bergerak perlahan melewatinya, jendela di sisi Anissa terbuka sedikit. Rian menahan napas, mengira akan mendengar kata-kata hinaan atau cemoohan. Tapi yang ia dengar hanyalah suara tenang Anissa yang berkata, "Terima kasih, Pak." Hanya itu. Sebuah ucapan terima kasih yang sopan dan impersonal, seperti yang diucapkan kepada petugas manapun. Ucapan itu tidak mengandung emosi, dan justru karena itulah rasanya lebih menghancurkan. Baginya, Rian bukan lagi seorang pengkhianat atau mantan suami. Ia hanyalah orang asing, seorang petugas parkir yang kebetulan sedang bertugas. Mobil itu kemudian melaju, meninggalkan Rian yang masih berdiri mematung di bawah cahaya lampu neon yang redup, sendirian dengan gema dari masa lalunya yang hancur. Di dalam mobil yang melaju dalam keheningan, Anissa menatap trofi kristal yang diletakkannya di kursi di sebelahnya. Ia teringat sekilas tentang Bella. Dari berita yang ia dengar, setelah dipecat, Bella sempat mencoba mencari pekerjaan di kota lain, namun berita tentang skandal di pesta itu menyebar dengan cepat. Akhirnya, ia menyerah dan kembali ke kampung halamannya, menjalani kehidupan yang jauh dari kemewahan yang selalu ia impikan. Mereka berdua, Rian dan Bella, adalah cerminan dari pilihan-pilihan buruk yang didasari oleh keserakahan. Anissa mengalihkan pandangannya keluar jendela. Lampu-lampu kota berkelip seperti lautan bintang buatan manusia. Ia sadar, pencariannya akan cinta yang tulus seperti yang diwasiatkan ayahnya, memang tidak berhasil. Ia gagal menemukan pria yang mencintainya apa adanya. Namun, dalam proses kegagalan itu, ia justru menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Ia menemukan kekuatan, ketegasan, dan harga dirinya sendiri. Ia menemukan Anissa Kirana Wijaya yang sesungguhnya. Ia tidak lagi merasa kesepian. Ia dikelilingi oleh orang-orang yang tulus menghormatinya karena kemampuannya. Ia memiliki pekerjaan yang ia cintai, yang memberinya tujuan setiap hari. Ia telah berdamai dengan masa lalunya dan tidak lagi membiarkannya mendefinisikan masa depannya. Mobil terus melaju membelah malam. Anissa menyandarkan kepalanya dengan nyaman, merasakan kelelahan yang memuaskan setelah hari yang panjang. Ia menatap ke depan, ke jalanan yang terbentang di hadapannya. Perjalanannya masih panjang, akan ada banyak tantangan dan persimpangan jalan di depan. Tapi kini, ia tidak lagi takut. Ia siap menghadapinya, karena ia tahu, ia memegang kemudi atas hidupnya sendiri.